Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Diksriani dengan NIM B20125208082, kelas A, program studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Apa pengertian proposal kegiatan? Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang berisi perancangan rinci mengenai suatu program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, organisasi, atau panitia tertentu. Proposal harus menggambarkan seluruh aspek kegiatan melalui latar belakang, tujuan, susunan panitia, hingga rencana anggaran biaya. Proposal kegiatan bersifat praktis, operasional, dan berorientasi pada pelaksanaan program. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan tertulis yang menjelaskan secara sistematis tentang bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Proposal ini mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, teori yang relevan, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Proposal memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terarah, logis, dan sesuai metodologi sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen yang berisi hasil dari sebuah penelitian atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ilmiah menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah yang mengkaji data, temuan, dan pembahasan secara sistematis. Tidak seperti proposal kegiatan atau proposal penelitian yang disusun sebelum kegiatan dimulai. Laporan ilmiah ditulis setelah kegiatan atau penelitian selesai. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Ciri-ciri proposal kegiatan: pertama, berorientasi pada pelaksanaan program, menjelaskan bagaimana kegiatan akan terjadi. Kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ketiga, memuat rencana anggaran biaya sebagai gambaran penggunaan dana. Keempat, menggunakan jadwal kegiatan menunjukkan alur pelaksanaan dari awal sampai akhir. Kelima, bersifat persuasif untuk meyakinkan pihak pemberi izin atau sponsor bahwa kegiatan layak dilaksanakan. 6. Memaparkan manfaat kegiatan, baik untuk peserta, organisasi, maupun masyarakat. Ciri-ciri proposal penelitian: yang pertama, mengandung landasan teori yang kuat. Proposal harus didukung teori yang relevan agar penelitian memiliki dasar yang jelas dan tidak berdiri tanpa konsep ilmiah. Kedua, bersifat ilmiah dan berdasarkan penelitian terdahulu. Proposal dibuat dengan cara objektif dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa topik yang dipilih memiliki dasar dan masih perlu dikaji. 3. Sistematis dan logis sesuai kaidah metode penelitian. Struktur proposal harus tersusun rapi dan mengikuti alur logis melalui dari pendahuluan hingga metode sehingga mudah dipahami dan sesuai prosedur ilmiah. 4. Memuat rumusan masalah yang jelas. Rumusan masalah harus ditulis dengan jelas agar menjadi fokus dan arah utama penelitian. 5. Berorientasi pada pengumpulan data. Proposal harus menjelaskan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah secara tepat dan valid. Ciri-ciri laporan ilmiah: yang pertama, mengandung fakta nyata atau data empiris.
Laporan ilmiah harus berdasarkan data hasil penelitian yang benar-benar terjadi. Kedua, objektif dan tidak memihak. Isi laporan disampaikan secara netral, tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Ketiga, menggunakan format ilmiah. Struktur laporan mengikuti aturan penulisan ilmiah seperti pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Keempat, bahasa baku dan formal. Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dan bersifat resmi. Kelima, memuat analisis mendalam. Data yang diperoleh dianalisis secara jelas untuk menunjukkan makna dan temuan penting. 6. Menjawab rumusan masalah penelitian. Laporan harus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat di awal penelitian. Ada juga sistematika proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Sistematika proposal kegiatan ada judul kegiatan, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk dan deskripsi kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan panitia, rancangan anggaran, dan penutup. Sistematika proposal penelitian ada judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau kajian teori, metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Sistematika laporan ilmiah ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran opsional. Kesimpulan, proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan 3 jenis dokumen ilmiah yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Proposal kegiatan lebih bersifat praktis dan digunakan untuk merancangkan serta mengajukan program. Proposal penelitian berfungsi untuk merancang suatu penelitian secara ilmiah sebelum dilaksanakan. Sementara itu, laporan ilmiah disusun setelah penelitian atau kegiatan selesai untuk memaparkan hasil secara objektif.